Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Arumia Zahransori dari kelas 11 IPA 1. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ya perempuan bisa mengalami menstruasi setiap bulannya? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh sehingga menstruasi bisa berlangsung secara teratur di setiap bulannya? Cukup rumit ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita tonton video ini karena kita akan membahas tentang proses menstruasi. Dari proses menstruasi, praovulasi, ovulasi, serta pasca ovulasi, dan hormon-hormon yang mengatur pada proses ini. Maka dari itu, check it out! Fase pertama adalah fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama hingga hari kelima. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding rahim dan keluar sebagai darah menstruasi. Hal ini dapat terjadi karena pada siklus sebelumnya tidak terjadi proses pembuahan, sehingga hormon estrogen dan progesteronnya menurun. Nah, karena penurunan hormon ini merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH yang kemudian merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH. Hormon FSH berfungsi untuk perkembangan folikel primer di dalam ovarium. Fase kedua adalah fase praovulasi yang terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-13. Pada fase ini, folikel yang berada di ovarium mulai berkembang dari folikel primer, sekunder, hingga folikel degraf atau folikel matang. Nah, sel-sel dari folikel menghasilkan hormon estrogen yang terus menaik yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim sehingga rahim siap untuk proses kehamilan. Fase ketiga adalah fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Nah, pada fase ini terjadi pelonjakan LH secara signifikan atau disebut juga dengan LH surge. Nah, karena pelonjakan LH tersebut, folikel degraf atau folikel matang pecah dan mengeluarkan ovum dari ovarium. Kemudian ovum tersebut pergi ke tuba Fallopi dan dapat bertahan hingga 24 jam. Jika dalam kurun waktu tersebut dia ketemu sperma, maka dapat terjadi proses pembuahan. Fase terakhir adalah fase pasca ovulasi yang terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang telah pecah berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron dan sedikit estrogen. Progesteron berfungsi untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim dan mempersiapkan rahim untuk implantasi embrio. Jika terjadi pembuahan, embrio akan menghasilkan hormon HCG yang mempertahankan corpus luteum untuk dapat melanjutkan proses kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan mengecil dan berubah menjadi corpus albicans disusul dengan kadar hormon estrogen dan progesteron yang semakin menurun, maka lapisan endometrium akan meluruh kembali dan keluar sebagai menstruasi. Dan peristiwa ini akan dimulai lagi dari awal. Nah, itu dia penjelasan tentang proses menstruasi. Proses ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita telah bekerja keras dan terus mengkoordinir sistem reproduksi kita sehingga dapat bekerja dengan baik, dan ini juga mengingatkan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita dalam memahami proses menstruasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.